Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Markus bab 12 ayat 13 sampai 17. Kemudian beberapa orang Farisi dan pendukung Herodes disuruh kepada Yesus supaya menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar tentang jalan Allah. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kepadaku 1 dinar supaya kulihat." Mereka pun membawanya, lalu ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah Injil Tuhan. Salve Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita membaca tentang orang Farisi dan orang Herodian yang mencobai Yesus. Mereka berusaha menjebak Yesus dengan pertanyaan tentang membayar pajak kepada Kaisar Romawi. Kewajiban kepada pemerintah dan kewajiban kepada Allah. Dalam bacaan ini, Yesus mengajarkan bahwa kita memiliki tanggung jawab kepada pemerintah dalam hal membayar pajak, dan juga memiliki tanggung jawab pada Allah dalam hal memberi diri kita sepenuhnya kepadanya. Yesus menjelaskan bahwa kita harus memberikan kepada Kaisar apa yang menjadi haknya, dalam yang dimaksudkan adalah pajak itu sendiri, tetapi juga memberikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah, yaitu pengabdian dan cinta kasih. Tidak ada konflik antara kewajiban kepada pemerintah maupun kewajiban pada Allah. Dalam menjawab pertanyaan mereka, Yesus menunjukkan bahwa tidak ada konflik antara kewajiban kepada pemerintah dan kewajiban kepada Allah. Kita bisa memenuhi kedua kewajiban kepada pemerintah maupun kepada Allah tanpa mengabaikan salah satunya. Kedua hal ini dapat berjalan sejalan jika kita memiliki sikap yang benar dalam memprioritaskan hubungan dengan Allah. Pentingnya memberikan kepada Allah yang menjadi haknya, Yesus menekankan penting memberikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Meskipun kita memiliki tanggung jawab kepada pemerintah dan dunia ini, kita juga harus memberi diri kita sepenuhnya kepada Allah dan hidup dalam ketaatan kepadanya, mencakup memberikan waktu, bakat, harta, cinta kasih. Pengenalan akan Yesus sebagai objek tertinggi. Melalui pertanyaan mereka, para Farisi dan Herodian berusaha menjebak Yesus, namun Yesus dengan bijaksana menjawab mereka dan mengungkapkan otoritas yang lebih tinggi. Dalam menjawab pertanyaan mereka, Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah otoritas tertinggi dan memiliki kebijaksanaan yang luar biasa dalam menghadapi hal-hal yang sulit. Pesan utama dalam bacaan ini, pentingnya menjalankan kewajiban kita kepada pemerintah dan kepada Allah dengan kebijaksanaan dan dengan penuh pengabdian. Kita harus memberikan kepada Allah apa yang menjadi haknya, tetapi juga memberikan kepada Allah yang menjadi hak Allah. Kita harus hidup dalam ketaatan kepadanya, memprioritaskan hubungan kita dengan Allah. Dalam hal ini, Yesus juga mengajarkan bahwa Dia adalah otoritas tertinggi yang memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan yang tidak terbatas.
Dalam bacaan pertama kita belajar bahwa kita harus mempersembahkan hidup kita dalam ketaatan dan kesucian sambil menunggu kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah kewajiban kita kepada Allah, di mana kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan pada Allah. Kedatangan Yesus yang kedua kali adalah sesuatu yang pasti. Santo Petrus menegaskan bahwa dalam menanti kedatangan Kristus, kita harus berjaga-jaga agar tidak terbawa pada kesesatan orang-orang yang menyelewengkan dari ajaran-ajaran yang benar. Sehingga sangat penting hidup kudus, kesabaran akan menantikan kedatangan Yesus dan pertumbuhan iman kita. Kita diajak memperkuat iman orang-orang di sekitar kita dengan berkatekese sehingga mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus sesuai dengan kehendaknya. Ayat-ayat ini juga mengingatkan kita bahwa kita berpegang teguh pada ajaran yang benar, menjauhkan diri dari kesesatan. Belakangan ini memang banyak ajaran-ajaran sesat yang berseliweran di sekitar kita, tetapi bagaimana kita meneguhkan orang-orang melalui sosial media, melalui apa yang kita miliki, kita kuatkan mereka, kita ajar mereka ajaran yang diajarkan oleh Yesus melalui para rasul yang terus-menerus diajarkan oleh gereja kita. Tanpa mengenal Allah, gereja kita terus-menerus mengajarkan ajaran sesuai dengan ajaran para rasul. Ingat, kita harus mengerti iman kita. Iman tidak hanya di dalam hati, tetapi juga di dalam pikiran kita. Di dalam gereja kita ada quotes yang sangat bagus dari Santo Anselmus dari Canterbury, Fides Quaran Intellectum, iman yang mencari pengetahuan. Mari kita beriman, kita mencari pengetahuan sehingga kita bisa semakin beriman dan kita semakin bisa meneguhkan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih karena hari ini kami diingatkan banyak orang yang mau mencoba menyesatkan kami di dunia ini dengan ajaran-ajarannya yang palsu, dan kami diingatkan juga bahwa kami harus bertanggung jawab kepada hidup kami, bertanggung jawab di dalam dunia ini, dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Bapa, ajar kami semakin hari semakin mengenal-Mu melalui pengajaran-pengajaran yang boleh kami dengar di dalam gereja kami yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ya Bapa, buat kami semakin mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, dan buat kami semakin beriman dan semakin mengetahui rancangan-rancangan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu dan bersatu dengan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.